Jadi ini adalah produk yang modal seuprit tapi untungnya selangit. Ini adalah teh pucuk harum. Satu kardusnya itu modalnya 36.000, isinya 24 piece. Jadi modal satu piece-nya itu 1.500 teman-teman. Kalau kita jual di kulkas, jualnya 1000. Jualnya itu 4.500 teman-teman. Ini sangat laris. Satu kardus itu 24 bisa habis beberapa hari. Mama boleh nggak ngambil itu mah? Terus kita ada Mama lihat dulu. Mama, jangan asal juga. Terus kita ini ada Cimory Squeeze ini. Ini modalnya 8.000. Kalau dijual di dalam kulkas itu 10.000 teman-teman. Ada beberapa rasa, ada original, ada strawberry, terus ada yang blueberry, ada lidah buaya, ada yang honey. Tapi yang paling laku itu blueberry, strawberry, dan original teman-teman. Kita mulai lagi teman-teman. Tadi banyak yang beli, jadi videonya kepotong. Kita lanjutin lagi. Ini adalah segar. Pada saat pandemi seperti ini, produk seperti ini sangat laku. Rasanya juga banyak teman-teman. Ada yang leci, jeruk, terus jambu. Ini modalnya itu 5.300. Kita jual kalau sudah dalam kulkas itu 6.500 ya teman-teman. Terus adalah segar yang botol ini, yang botol panjangnya. Rasanya juga banyak macamnya. Jadi modalnya itu juga 5.500, jualnya itu 6.500 kalau sudah dalam kulkas. Kita lanjutin lagi teman-teman. Tadi banyak yang beli. Jadi ini satu lagi ada produk susu Denko Portigo yang isi 180 ml. Ini harganya 4.000 teman-teman. Tapi kalau kita jual di dalam kulkas, ini harganya 5.000. Sama seperti ini ada susu Milo. Susu Milo ini sama 180 ml. Modalnya itu 4.000, dijualnya 5.000 kalau sudah dalam kulkas. Jadi barang-barang yang saya sebutin tadi teman-teman, itu semua barang yang kalau sudah masuk dalam kulkas ya. Jadi keuntungannya antara 1.000 sampai 1.500, ada yang 2.000 rupiah. Nih. Ini ada lagi juga barang yang lain teman-teman. Ini Hydro Coco. Ini lumayan laku Hydro Coco. Modalnya itu sekitar 5.200, jualnya 6.500. Sama satu lagi ini yogurt drink. Ini modalnya 7.000, kita jual itu harganya 8.500 teman-teman. Jadi keuntungannya lumayan kan. Jadi sebagai pedagang, tidak semua barang kita jual murah ya. Ada barang-barang tertentu saja yang kita jual murah, yang kita ambil keuntungannya mulai dari 500, 700 sampai 1.000. Itu adalah barang kebutuhan pokok teman-teman. Kebutuhan dasar sekali, kita jual memang dengan harga yang murah, ambil keuntungan sedikit. Seperti yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, seperti barang beras, gula, terigu, sagu, telur, terus apa lagi ya yang itu, itulah kebutuhan pokok. Itu kita ambil keuntungannya sedikit teman-teman. Tapi untuk barang lain yang bukan kebutuhan pokok, ini barang keinginan, kita ambil untungnya itu mulai dari 1.000, 1.500 sampai 2.000 rupiah. Jadi itulah enaknya kalau kita bisa mengatur barang-barang mana yang harus kita jual dengan murah, barang-barang mana juga yang harus kita jual dengan harga sesuai pasaran sebenarnya ini teman-teman. Tapi keuntungannya lumayan. Dari keuntungan ini kita bisa menghasilkan omset yang besar karena untungnya kecil, modalnya kecil, untungnya besar. Tapi karena kalau kulkas itu daya listriknya juga ya teman-teman, karena
listrik untuk kulkas pendingin minuman ini lumayan. Ada barang lagi yang untungnya juga lumayan besar. Kalau Sprite ini kan tertera harga 5.500, jadi kita memang jual sesuai harga itu 5.500 teman-teman. Modalnya itu 4.000 lebih ya, 4.000 berapa, 4.500 atau 4.300 gitu. Sedangkan untuk Milo, ini Milo botol 225 ml, ini modalnya 9.000, kurang lebih 9.000, 8.000 sekian, 8.900an, jualnya ini 10.000 teman-teman. Jadi lumayan ya keuntungannya. Begitulah kita sebagai pedagang harus pintar-pintar menentukan harga. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang kita jual murah dan mana yang kita jual mahal. Jadi orang itu tidak terasa kalau belanja di toko kita bahwa toko kita mahal, karena kita jual sama dengan orang lain harganya sebenarnya teman-teman. Cuman memang ada yang berani ambil barang seperti ini, ada yang tidak. Tapi kalau menurut saya sebagai pedagang, kalau kita mau menjadi berkembang tokonya, kita jangan takut untuk membeli barang baru ya teman-teman. Mulai lagi. Jadi sebagai pedagang itu kalau mau maju dan berkembang, kita jangan takut kalau untuk membeli barang produk baru. Kita jangan berpikirannya kalau ada produk baru nanti tidak laku, nanti orang nggak mau beli. Jangan selalu berpikiran seperti itu. Kalau saya teman-teman ada produk baru, saya pasti tambah senang karena saya menambah varian di toko saya, karena setiap barang itu kan punya keuntungan teman-teman. Jadi pasti saya selalu semangat kalau ada barang baru. Misalnya sales TO nawarin, Mbak ini ada barang baru dari apa misalnya coki-coki, ada coki-coki stick, harganya itu jual 2.000, saya pasti. Kita lanjutin lagi ya. Ini salah satu barang yang untungnya juga banyak. Ini ada bedak Kodomo powder yang 200 gram plus 50 gram ini. Dulu di tempat saya tidak ada yang mau jual ini. Jarang sekali ada toko yang mau jual bedak Kodomo ini. Biasanya di toko itu cuman ada bedak My Baby. Ini untuk toko dekat rumah saya ya. Kecuali kalau tokonya yang ada di pasar, yang ada di terminal itu. Jadi dulu tidak ada toko di tempat saya yang jual Kodomo. Jadi waktu salesnya nawarin saya bahwa ada bedak Kodomo powder ini, saya tanpa pikir panjang ya teman-teman, tidak takut kalau barang ini tidak laku, saya langsung ambil. Dia ukurannya ada yang kecil ini juga, terus ada yang ukuran ini tadi 200 per 50 gram, ada yang 300 per 100 gram ini ya. Saya langsung ambil dan saya bisa merayu konsumen saya untuk membelinya. Alhamdulillah laku, tidak ada yang retur, nggak ada yang expired. Saya ambilnya juga sesuai kemampuan saya. Misal saya ambil 1 minggu itu 1 lusin yang kecil, yang sedang, dan 1 lusin yang tanggung. Saya berpikirannya selalu positif karena setiap barang itu pasti ada pembelinya, asal kita bisa menjual produknya ya. Kita bisa menjual apa keunggulan barang ini. Kalau saya yang pertama itu saya harus tahu dulu knowledge produknya, produk knowledge ya. Yang pertama saya kalau barang baru itu saya pasti pakai, kalau makanan saya pasti cicip. Jadi setiap orang tanya, saya tahu bagaimana rasanya, saya tahu kalau rasanya tidak enak, terus saya tahu bagaimana reaksinya di tubuh kita kalau seperti bedak ini. Jadi pasti laku. Dulu rata-rata orang itu kalau cari bedak selalu cari My Baby. Ada My Baby, kita nggak punya My Baby sementara. Kita kalau orang tanya di toko kita seperti itu, jangan kita jawab tidak ada My Baby. Kita langsung begini, tante katanya, ada My Baby. Oh iya, kita ada bedak Kodomo. Ini sama, bedaknya sama kayak My Baby. Harganya ini 10.000 yang ukuran segini. Kalau yang kecil ini harganya 4.000.
Jadi begitu ya teman-teman ilmunya. Kalau orang mencari barang yang ia cari tapi tidak ada yang sesuai dengan merek yang ia cari, kita langsung alihkan ke produk yang ada di toko kita. Saya langsung jawab begini, ini ada Kodomo, sama saja, bedanya enak, harganya juga murah dan wangi. Dia tanya, apa Mbak pernah pakai? Iya, saya pernah pakai, rasanya enak. Nah, pasti dia langsung beli teman-teman. Terus kalau bedaknya udah habis, pasti dia beli lagi, percaya. Tapi kita harus tahu produk knowledge-nya ya. Jangan kita bilang, ini bedaknya gimana, enak apa enggak tante? Oh, enggak tahu. Nah, kalau kita jawab enggak tahu, pasti dia enggak jadi beli. Dijamin pasti enggak dia beli. Ini ada satu lagi juga ya, sampo anak-anak ini, sampo Kodomo ini ada ukuran 200, ada ukuran 100 mili, sama ini ukuran paling kecilnya 45 mili ya teman-teman. Dulu jarang sekali juga orang yang jual sampo ini. Rata-rata jual sampo itu, rata-rata yang jual sampo anak-anak itu mereknya selalu Sweet Sal, My Baby, yang selalu ditanya pasti itu. Tapi pas kebenaran ada Salesteo yang nawarin gini, saya langsung beli. Karena inilah barang yang paling mudah saya untuk dapatkan. Saya tidak perlu keluar rumah, saya tidak perlu pergi ke agen untuk beli, saya cuma pesan, nanti diantar. Saya langsung pakein buat anak saya, ternyata enak, wangi, tidak ada masalah. Jadi kalau orang nanya sampo anak-anak, saya langsung tawarin ini, pasti mereka beli dan mereka selalu ketagihan. Ini modalnya itu, yang ini teman-teman 10.000, ini jualnya 12.000. Yang ini teman-teman modalnya itu 7.500, jualnya 9.000. Sementara yang paling kecil ini modalnya itu sekitar 3.000-an teman-teman, jualnya 5.000. Jadi untungnya lumayan teman-teman. Jadi intinya jangan takut kalau barang baru, yang penting kita bisa menjual teman-teman ya. Bagaimana kita merayu konsumen kita harus bisa meyakinkan mereka. Cukup sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.